MacBook Air M4 adalah sebuah laptop yang game changer banget di 2025 ini. Apakah laptop ini se-worth it itu dan apakah laptop ini semenarik itu? Mari kita lakukan review dari laptop MacBook Air M4 ini ya guys. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada Studio Ponsel yang sudah meminjamkan unit laptop MacBook Air M4 ini untuk kita lakukan reviewnya. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli laptop MacBook Air M4 ini, silakan kunjungi Studio Ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari MacBook Air M4 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh laptop ini itu menggunakan prosesor Apple M4, RAM 16GB, dan storage 512 GB untuk varian yang kita uji. Kemudian, laptop ini memiliki dua port USB Type-C yang bisa digunakan untuk charging maupun display out. Laptop ini juga punya satu port MagSafe untuk charge dan satu port jack 3,5 mm ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari MacBook Air M4 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance dari MacBook Air M4 ini itu melebihi ekspektasi kita untuk sebuah laptop yang dikatakan MacBook Air ini. Apalagi kalau kita dulu pernah coba MacBook Air versi Intel yang saat ini sudah jauh ketinggalan dibandingkan versi M series-nya Apple, menurut kita ini suatu hal yang luar biasa banget. Kita sangat terkejut banget secara performance-nya itu sudah sangat lancar dan smooth banget. Yang paling penting, itu dingin dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Kemudian kita lihat terlebih dahulu secara benchmark-nya, kita uji coba menggunakan Geekbench 6, kemudian Cinebench 2024, dan dari dua benchmark tersebut sudah menunjukkan kapabilitas performance dari laptop ini. Untuk gaming kita tidak uji untuk kapasitas gamingnya karena kita ingin mereview performance dari sisi untuk produktivitas seperti video editing. Nanti kita akan cerita juga. Di sini kita uji coba menggunakan program yang namanya DaVinci Resolve. Dan kita coba mengedit video 4K seperti video YouTube kita pada umumnya, di mana kita buat review itu lumayan banyak layering yang kita pakai. Dan di sini, menurut kita ini secara performance sudah sangat lancar dan smooth banget. Bahkan kita kaget karena kita tidak ada lag sama sekali waktu kita scrubbing di timeline DaVinci Resolve. Kemudian juga buat rendering juga termasuk cepat dan tidak mudah panas. Kecuali memang kalau kalian buat bolak-balik rendering dalam waktu yang dekat, itu akan panas dan akan throttling juga ya guys. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai satu kali rendering, itu tidak terlalu panas, jadi masih aman. Kemudian selama editing, hampir tidak pernah menghangat untuk laptopnya. Akan tetapi kalau akan menghangat, kalau misalnya kalian pakai render 2 kali. Dan di sini kita juga menemukan bahwa laptop ini kan memang tidak punya fan ya guys. Jadi kalau kalian berharap untuk performance tinggi dalam jangka yang runtut, terus itu akan menghangat dan akan throttling. Kemudian yang menjadi catatan adalah kalau kalian pakai buat editing 4K, pakai DaVinci Resolve, RAM 16GB itu akan sering penuh dan menggunakan swap memory yang secara intensif. Apalagi untuk editing dan rendering. Dan jangka panjang ini akan berpengaruh dari sisi performance SSD-nya. Tapi, kalau misalnya kalian memang punya budget terbatas, dan kalian mau punya Apple M Series, laptop Apple M Series terjangkau, yang menurut kita MacBook Air M4 ini bisa jadi pilihan yang tepat ya guys, karena dia masih sangat powerful banget, buat editing sangat nyaman banget. Tapi overall sangat puas dengan performance yang ditawarkan oleh laptop MacBook Air M4 ini ya guys. Lanjut dari sisi kamera webcam, laptop ini dibekali kamera webcam 12 megapiksel yang support center stage display, yang itu bisa following tracking kalian kalau misalnya kalian gerak ke kiri ataupun ke kanan. Dan kualitasnya termasuk bagus meskipun dalam kondisi cahaya yang standar ya, standar ruangan, ataupun kalau kalian pakai lighting itu akan lebih baik lagi. Kalian bisa lihat untuk sampel perekaman kamera webcamnya guys. Sampel perekaman kamera dari MacBook Air M4 kalau kita gunakan misalnya buat Google Meet, Zoom, dan menurut kalian gimana? Menurut kita sini sudah termasuk bagus untuk sebuah laptop, dan ini dalam kondisi cahaya yang benar-benar ideal banget. Kita coba switch untuk kalau kondisi cahayanya tidak ideal ya guys. Dan ini adalah perbandingan kalau kita gunakan lampu ruangan yang dimana ini termasuk sangat bagus banget untuk sebuah laptop kamera webcamnya ya guys. Dan kalau kalian tadi lihat itu kita pakai lampu studio yang biasanya kita pakai untuk syuting, kurang lebih seperti itu tampilannya kalau kita pakai lighting yang proper. Dan kalau ini kita pakai dengan lighting ruangan biasa, dan dimana nih harusnya mayoritas orang akan pakai setup seperti ini sudah termasuk cakep banget. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera webcam dari MacBook Air M4 ini ya guys.
Lanjut dari sisi layar, laptop ini pakai layar Liquid Retina display yang disebut Apple, itu punya resolusi 2560 x 1664 pixel dengan tingkat pencerahan layar hingga 500 nits dan refresh rate 60 Hz, yang akurasi warnanya sangat pas untuk kebutuhan konten kreator maupun profesional use yang butuh layar dengan akurasi warna yang tinggi ya guys. Lanjut dari sisi speaker, laptop ini dibekali quad speaker yang kualitas audionya termasuk bagus ya guys. Termasuk dapat banget feels-nya dan menurut kita termasuk oke banget secara kualitas. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai, laptop ini dibekali baterai 4692 watt-hour yang bisa banget dipakai hingga 2-3 hari pemakaian full tanpa charge. Bahkan saat kita edit video 2 kali dan render 2 kali, baterainya dari 100% itu masih tersisa 47%. Ini sih gila banget untuk daya tahannya. Kita sangat apresiasi dan memang sudah expect, bahkan melebihi ekspektasi kita untuk dipakai kerja produktivitas tinggi ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, laptop ini dibekali charging 35 watt yang butuh waktu sekitar 4 jam untuk full charge ya guys. Jadi memang cukup lama untuk chargingnya. Jadi ya ini mungkin trade-off dari baterai awet ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, laptop ini sudah dibekali oleh fingerprint scanner yang sudah menyatu dengan tombol power yang cepat dan akurat ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya memang cakep, mewah, terkesan Apple-nya tuh benar-benar looks profesional banget dan nyaman. Bahkan untuk keyboard maupun touchpad-nya sangat nyaman banget. Kita sudah coba touchpad ini yang merupakan touchpad ternyaman dari semua laptop yang sudah pernah kita uji selama ini. Dan bahkan kita tidak pernah temukan hal ini di laptop Windows manapun yang sudah pernah kita coba. Plus, juga untuk touchpad-nya itu nyaman banget, bahkan bisa menggantikan mouse kalau kita gunakan buat editing itu juga bisa banget ya guys. Kemudian secara software macOS sendiri ini sebenarnya memang experience-nya tuh sangat smooth dan nyaman aja. Cuma memang kalau kalian pengguna Windows sebelumnya, kalian perlu belajar shortcut-shortcut yang baru lagi. Misalnya dulu pakai Control, sekarang pakai Command. Kemudian ada juga gesture-gesture tertentu yang dari touchpad-nya itu mungkin kalau di Windows klik kiri, klik kanan sudah gitu doang. Tapi kalau di macOS itu ada kayak pressure-nya yang membuat gesture yang berbeda lagi. Jadi itu learning curve-nya perlu kalian pelajari lagi. Cuma experience software ini kita akan sampaikan di video terpisah karena kita perlu mempelajari lebih dalam lagi soal software dari macOS ini supaya kita bisa memberikan perspektif pengguna Windows kalau misalnya mau beralih ke macOS itu seperti apa. Dan ya nanti kita akan buatkan video terpisah terkait hal itu. Kesimpulannya, laptop ini sangatlah worth it untuk kalian beli. Menurut kita, ini adalah laptop Apple yang value deal-nya bagus banget di pertengahan 2025 ini. Dan menurut kita, performance sudah sangat nyaman banget. Bahkan mungkin lebih dari 80-90% orang sudah cukup banget pakai MacBook Air ini. Kemudian, kita juga menemukan bahwa kalau kalian memang mau pakai laptop ini jangka panjang, di atas 4 tahun, 5 tahun, saran kita, storage yang kalian ambil jangan yang base model 256, tapi ambil yang 512 paling tidak. Karena RAM-nya sudah memadai, storage-nya doang yang masih terbatas. Meskipun kalian masih bisa ekspansi menggunakan SSD eksternal ataupun hard disk eksternal untuk penyimpanan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian ambil yang varian yang 512 aja daripada 256. Tapi overall kita bisa bilang ini adalah laptop yang powerful banget buat apapun. Coba memang tidak ada fan-nya, jadi kalian perlu tahu pasti akan throttling kalau kalian pakai benar-benar kerja berat banget. Misalnya rendering yang berkali-kali itu pasti akan menghangat dan throttling speed-nya ya guys. Overall itu kita bisa sampaikan review dari MacBook Air M4 ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!